selamat pagi pemirsa. 8 dekade sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1445, Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika. Sebuah tonggak penting dalam sejarah bangsa dan sekaligus momen untuk menegaskan tekad menjadi negara maju yang berdaulat dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 15 Agustus 2025 dalam rangkaian live event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2025 dengan tema Berdaulat untuk Maju. Bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100, dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensio Suhardi. Selamat pagi, Bang Gaudens. Selamat pagi, Jose. Di rumah udah pasang bendera, Bang? Oh, pasti. Udah pasti ya. Bang Gaudens, kita mulai dari sesuatu yang luhur. Bagaimana sepatutnya kita mendefinisikan kemerdekaan? Ya, kemerdekaan itu kata Bung Karno itu jembatan emas ya. Tapi yang paling penting kan bukan membangun jembatan emasnya. Tetapi setelah kita berada di sebelah jembatan emas itu, sudah sejatinya kita menuaikan atau melunasi janji-janji kemerdekaan. Itu apa janjinya? Ya, masyarakat adil dan makmur. Sepanjang masyarakatnya sudah merasakan adil, merasakan makmur, berarti kita sudah menuaikan seluruh janji-janji kemerdekaan itu. Jadi yang paling penting itu masyarakat adil makmurnya. Jadi setiap kali kita merayakan kemerdekaan itu, kita dikembalikan kepada hakikat dari kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu untuk masyarakat adil dan makmur. Lalu bagaimana 80 tahun kemudian, Bang Gaudens? Apakah kita sudah menghidupi kemerdekaan itu secara holistik? Merdeka dari kemiskinan, berdaulat dari bentuk intervensi asing dalam bentuk yang berbeda dari bagaimana zaman kolonialisme hingga saat ini, Bang? Ya, sebagai negara tentu kita katakan kita sudah menjadi negara yang merdeka. Apakah kita sudah mengisi kemerdekaannya? Itu menjadi tantangannya. Nah, banyak hal yang harus kita syukuri bahwa sebagai bangsa atau sebagai negara kesatuan kita masih berjalan pada relnya. Di dalam mengisi kemerdekaan itu tentu banyak hal yang harus diperbaiki. Misalnya kedaulatan pangan. Indonesia negara agraris, tetapi ya kita masih banyak mengimpor. Itu hal-hal yang harus diperbaiki. Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat? Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang miskin itu bertambah. Kata ukuran kemiskinan itu juga berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini harus diselesaikan. Data juga menunjukkan bahwa ada pengangguran terbuka. Pengangguran itu juga yang mesti diselesaikan. Itu artinya negara mesti serius mengurusi warganya. Negara harus serius mengurusi warganya, dan kita akan nanti mengulas ini ya, Bang Gaudens. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 15 Agustus 2025 dalam rangkaian live event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI dengan tema Berdaulat untuk Maju. Berdaulat untuk Maju. Delapan dekade sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika. Ini bukan sekadar angka, melainkan tonggak sejarah penting dalam perjalanan panjang bangsa. 80 tahun lalu, proklamasi kemerdekaan dibacakan sebagai simbol lepasnya bangsa ini dari belenggu kolonialisme. Namun kemerdekaan sejati tidak berhenti pada lepasnya kendali asing, melainkan pada kemampuan bangsa ini untuk berdiri tegak sebagai negara maju yang berdaulat dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Dari penjajahan menuju kemerdekaan, dari negara agraris menuju ekonomi digital, dari tantangan internal menuju posisi strategis di percaturan global. Namun di usia 80 tahun ini, bangsa maju tidak semakin ringan, justru kian besar, kompleks, dan serba tidak menentu. Globalisasi, disrupsi teknologi, krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga ketimpangan sosial ekonomi dalam negeri adalah contoh nyata tantangan zaman. Negara-negara yang ingin melangkah ke tahap negara maju dituntut untuk lincah beradaptasi, memiliki visi jangka panjang, serta mampu membangun fondasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam situasi semacam ini, Indonesia tidak bisa bertumpu pada kekuatan satu pihak saja, baik pemerintah, swasta,
akademisi, maupun masyarakat sipil karena dunia berubah sangat cepat. Dibutuhkan semangat kolaboratif yang kokoh dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi menjadi kunci untuk menyatukan potensi, menyinergikan kekuatan, dan mempercepat lompatan kemajuan. Menjadi negara maju bukan sekadar soal pendapatan per kapita atau pertumbuhan ekonomi tinggi. Negara maju adalah negara yang unggul dalam inovasi, adil dalam distribusi kesejahteraan, tangguh menghadapi krisis, serta mampu mengelola keragaman sosial budaya menjadi kekuatan. Tantangan yang kita hadapi saat ini bersifat multidimensional. Di bidang ekonomi, kita harus bersaing dengan negara-negara yang jauh lebih mapan dalam hal teknologi dan inovasi. Di bidang sosial, masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan dan eksklusi sosial yang masih nyata. Dalam iklim demokrasi, tak kalah banyak yang harus dibenahi. Polarisasi dan fragmentasi dapat mengancam kohesi nasional jika tidak ditangani secara bijak. Pemerintah tidak cukup hanya dengan regulasi. Dunia usaha tidak cukup hanya mengejar keuntungan. Masyarakat sipil dan akademisi juga tak bisa hanya berdiri di pinggir. Berbagi peran seluruh elemen bangsa adalah keniscayaan. Tidak ada satu pihak yang bisa menyelesaikan semua ini sendirian. Hanya dengan semangat gotong royong, bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri, baik dalam ketahanan pangan, energi, teknologi, dan kebijakan politik luar negeri. Tanpa kolaborasi yang kokoh dan berkelanjutan, upaya menuju Indonesia emas di usia kemerdekaan 100 tahun hanya akan menjadi omon-omon. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, edisi live event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2025 akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami tersambung melalui sambungan telepon dari Ibu Ong Maihwa dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu. Dosen Niko. Selamat pagi, Mas Dosen Niko, Mas Golden. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kita melihat dan Ibu memaknai kemerdekaan untuk edisi tahun ini, terutama berkaitan dengan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat ya, Ibu? Iya. Dengan saya ucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga rakyat Indonesia makmur sejahtera. Jadi kemajuan zaman sekarang yang kita rasakan adalah bukan Indonesia saja yang ekonominya tidak stabil. Negara-negara juga mengalami. Alhamdulillah Indonesia tidak kelaparan. Negara kita kan negara yang besar, Mas. Ya. Negara agraris. Jadi kemajuan zaman yang kita minta adalah kesejahteraan masyarakat, adil dan makmur. Nah, adil makmur ini bagaimana, Mas? Jadi korupsi masih di mana-mana. Apalagi semboyan daripada Presiden Prabowo, korupsi akan diberantas. Tapi Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi. Oke. Lalu ini bagaimana, Mas? Penegakan Baik. hukum di negara kita, pengangguran banyak, Mas. Ya, Baik. semoga dengan majunya negara Republik Indonesia lebih maju, rakyat makmur. Ya. Jadi sejahtera, Mas. Jadi tidak seperti sekarang yang kita alami. Gitu aja. Semoga Indonesia jaya dan makmur, rakyatnya sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Maihwa atas tanggapan Anda. Bang Goden, sedikit kita melihat dari Bu Ong Maihwa ya, bagaimana membangun bangsa ini itu juga harus secara berkala mengevaluasi diri, terutama berkaitan dengan penegakan hukum dan juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Sudahkah kita melihat kepekaan itu dimiliki oleh para pimpinan negara kita? Ya, bangsa yang besar itu harus berpikir besar ya, bahwa ada hal-hal kecil yang harus diatasi di dalam negeri itu sebuah kewajiban. Ya. Akan tetapi
seorang pemimpin itu harus menghadirkan harapan bagi warganya. Harapan. Sehingga besok pagi ketika bangun itu, warga itu punya harapan bahwa negara atau pemimpinnya masih bekerja untuk rakyatnya, untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, agar ada harapan itu, tentu yang paling penting di sini, bagaimana seluruh pemimpin negeri ini pada setiap tingkatan itu menjaga akal sehatnya, menjaga kewarasannya, sehingga tidak perlulah menaikkan pajak sampai 250% yang menimbulkan efek yang tidak demonstrasi perlu. ya, Pak. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan oleh para pemimpin. Nah, pemimpin itu apa sih? Ya. Pemimpin itu ya satu kata dan tindakannya. Satu kata dan tindakan itu, karena itu tindakannya harus apa? Harus cerdas, harus bijaksana, dan yang paling penting itu memberikan harapan kepada masyarakat. Tapi Bang, kita melihat bagaimana ada anggapan bahwa faktor eksternal itu mengancam, baik itu ketidakpastian ekonomi global, baik itu perang dari Timur Tengah yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada kita. Bagaimana seharusnya pemimpin dari bangsa ini tuh berkolaborasi, mau bergandengan tangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang pada paruh awal tadi kita bicarakan? Ya, secara teori itu gampang sekali menjawabnya ya. Teori mengatakan kalau para pemimpin itu bersatu, sebagian dari persoalan bangsa itu sudah selesai. Karena masing-masing pemimpin itu kan punya pendukungnya. Ya. Kita lihat nanti apakah di sidang tahunan itu para mantan presiden, mantan wakil presiden semua hadir atau tidak. Ya. Kalau mereka bisa hadir melihatkan kerukunan di depan umum, tentu persoalan bangsa ini selesai. Di dalam bahasa editorial itu, supaya bisa maju, berdaulat itu harus kolaboratif. Kolaboratif itu nyatanya itu ya bersatunya para pemimpin itu. Ya, bersatunya kita para pemimpin. ya. Kita coba nanti sidangnya akan berlangsung ya. Kita akan kembali usai jeda pemirsa. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia, special live event sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Kita berada pada bagian akhir dari diskusi kita hari ini, Bang Gaudens. Kita melihat ya, saya jadi teringat dengan pepatah Bung Karno yang mengatakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kita tadi bicara soal bagaimana elit politik ini nih memiliki kepekaan terhadap isu yang saat ini berkembang untuk kepentingan yang lebih besar. Apakah itu sudah terlihat di 80 tahun negara kita merdeka? Ya, kita harus jujur mengakui bahwa pemerintahan Presiden Prabowo itu memberikan harapan ya. Harapan yang diberikan itu adalah Prabowo merangkul semua kekuatan itu untuk bergotong royong memajukan Indonesia. Karena itu jangan heran kalau kabinetnya agak gemuk gitu ya. Dan dukungan di parlemen itu kuat. Ya. Nah, ini modal politik Prabowo untuk bisa membawa bangsa ini jauh lebih maju lagi. Tinggal kembali lagi pada level bawahnya. Kalau secara nasional mungkin kita punya harapan, tetapi pada level daerah ini pertanyaan yang sangat besar. Apakah para pemimpin hasil pilkada kemarin itu mampu menghadirkan masyarakat adil dan makmur atau tidak? Kasus Pati menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai kasus Pati itu menjadi inspirasi untuk daerah lain untuk melakukan perlawanan juga. Karena itu para pemimpin harus membuat keputusan atau mengambil kebijakan yang pro rakyat gitu. Pro rakyat ya. Tapi juga tidak lupa aspek kolaborasi lintas sektor ya Pak ya, yang tidak mengecilkan yang besar tetapi juga membesarkan yang kecil, begitu ya Pak? Ya, kolaborasi itu keniscayaan dan kita saat ini sedang berkolaborasi untuk memajukan Indonesia. Memajukan Indonesia paling penting itu yaitu tadi yang saya katakan bahwa tetap ada harapan bagi setiap warga negara di Indonesia bahwa kita jauh lebih baik di hari esok. Ya. Bang Gaudens, kita berikhtiar bahwa Indonesia Emas 2045 itu bisa kita capai. Apa yang masih bisa dilakukan atau yang harus dilakukan di 80 tahun usia kita ini? Ya Jose, di usia 80 tahun tentu sudah kita sudah berjalan jauh ya. Tetapi di dalam perjalanan yang jauh itu
kita selalu mengambil waktu jeda untuk selalu berefleksi apakah perjalanan bangsa ini sudah sesuai dengan tujuan kita merdeka atau belum. Yang paling penting itu selalu berikhtiar, terutama para pemimpinnya, untuk menuaikan tujuan Indonesia merdeka itu masyarakat adil makmur. Kalau 1-2 orang saja tidak bisa makan di Republik ini, itu berarti tujuan kita berbangsa dan bernegara belum tercapai gitu. Dan kita selalu juga sebagai masyarakat tidak boleh berhenti berpartisipasi membangun bangsa ini ya Pak. Ya sebagai masyarakat ya kata klisenya itu jangan selalu bertanya apa yang negara berikan kepada Anda, tetapi apa yang Anda berikan kepada negara. Karena itu kita harus merajut bersama menenun kembali bangsa ini supaya tetap utuh gitu. Tetap utuh ya, dan tentu itu juga menjadi harapan kita semua. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Gaudens sudah melakukan ulasan bersama kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa, menjadi negara maju tidak sekedar berarti pertumbuhan ekonomi tinggi atau pendapatan per kapita besar. Lebih dari itu dibutuhkan inovasi, keadilan sosial, ketangguhan menghadapi krisis, dan kemampuan mengelola keragaman menjadi kekuatan. Hanya dengan kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi, bangsa ini dapat berdiri tegak dan meraih visi misi Indonesia Emas 2045. Itulah editorial Media Indonesia pada hari ini. Saya Jose Nicole, pamit undur diri dalam kesempatan kali ini. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.